keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baiklah, peserta nomor undian 5, Enzia Ulbab dari SMA IP Basma Brilian. Kepada Enzia Ulbab, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Salah satu dari yang banyak itu adalah nikmat pada hari ini kita bisa berada di sini. Untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap patriotisme atau cinta tanah air di dalam diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang senantiasa bersolawat dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menumbuhkan sikap patriotisme pada generasi muda Indonesia. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar bahwasanya orang-orang di luar sana mengatakan sikap patriotisme amat penting untuk ada dalam diri generasi muda. Ada juga yang mengatakan sikap patriotisme itu sangat penting. Ada juga yang mengatakan sikap patriotisme harus ada di dalam generasi muda sejak usia dini. Namun dari semua perkataan itu, apakah kita faham akan makna dari sikap patriotisme? Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap patriotisme sama artinya dengan sikap cinta tanah air. Patriotisme terdiri dari dua kata, yakni patriot dan isme, yang artinya adalah sikap kepahlawanan atau berjiwa pahlawan. Nah, maka sikap patriotisme bisa kita artikan dengan sikap yang pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan kita sama-sama tahu pemirsa, bahwasanya sikap patriotisme adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang menjadi latar belakang Indonesia bisa merdeka. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantas, setelah kita mengetahui dan memahami akan makna sikap patriotisme, muncul pertanyaan, sebenarnya apa tujuan dari adanya sikap patriotisme? Sebenarnya pemirsa, sikap patriotisme itu punya banyak tujuan. Namun salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemirsa, dulu Indonesia susah merdeka. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat Indonesia banyak yang mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Nah, buktinya apa? Buktinya dengan adanya Jong Java, adanya Jong Celebes, adanya Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, ketika masyarakat Indonesia mulai belajar untuk menumbuhkan sikap patriotisme, sehingga lahirlah rasa persatuan dalam diri mereka. Ketika rasa persatuan itu lahir, maka saat itulah Indonesia bisa merdeka. 17 Agustus 1945. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita paham, setelah kita mengetahui dan memahami akan makna dari sikap patriotisme beserta tujuannya, maka sungguh sikap patriotisme itu amatlah penting, amat sangat penting untuk ada dalam diri kita. Namun yang menjadi pertanyaan terbesar dalam diri kita, bagaimana cara menumbuhkan sikap patriotisme di dalam diri kita? Ada 3 cara menumbuhkan sikap patriotisme di dalam diri kita. Apa dia? Yang pertama adalah memberikan stimulus mindset yang baik kepada generasi muda. Kita sama-sama tahu pemirsa, generasi muda itu punya beragam macam mindset, punya beragam macam pola pikir. Ada yang punya mindset positif, ada yang punya mindset negatif. Nah, maka generasi muda harus punya mindset yang positif. Apa contohnya? Mindset cinta tanah air. Bagaimana caranya supaya mindset positif tadi bisa tumbuh? Adalah dengan kita memberikan stimulus atau perangsang mindset itu. Apa contohnya? Contohnya adalah dengan mempertontonkan video atau tayangan yang berbau perjuangan, yang berbau persatuan. Ketika generasi muda selalu dipertontonkan tentang persatuan, tentang kepahlawanan, maka insya Allah sikap patriotisme akan tumbuh di dalam diri generasi muda Indonesia. Dewan juri dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu cara yang kedua adalah dengan memberikan teladan atau contoh kepada generasi muda. Ketahuilah pemirsa bahwasanya generasi muda itu sangatlah mudah untuk meniru orang-orang di sekitar mereka. Mereka mudah meniru orang tuanya, mereka mudah meniru lingkungan sekolahnya, mereka mudah meniru lingkungan masyarakatnya. Maka kita perlu orang tua yang punya sikap patriotisme. Dari rumah diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Kita perlu sikap patriotisme di lingkungan sekolah. Diajarkan bagaimana kita bisa disiplin. Disiplin pergi ke sekolah, disiplin masuk kelas. Kita diajarkan bagaimana sikap patriotisme di kalangan masyarakat. Dengan apa? Dengan gotong royong, bekerja sama dalam segala hal. Nah, ketika generasi muda dikelilingi oleh lingkungan yang punya sikap patriotisme, insya Allah akan tumbuh sikap patriotisme di dalam generasi muda Indonesia. Lalu cara yang ketiga adalah dengan menerapkan sikap patriotisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sungguh pemirsa, segala sesuatu jika hanya kita bahas tanpa kita praktekkan, tidak ada gunanya. Sama halnya dengan patriotisme. Jika kita hanya bahas makna dari sikap patriotisme, kita hanya bahas tujuan dari patriotisme, tapi kita tidak pernah praktekkan, tidak ada gunanya sikap patriotisme itu. Maka yang menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana cara menerapkan sikap patriotisme itu?
Caranya adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menerapkan sila pertama itu dengan apa? Dengan kita mentaati segala perintah Allah dan segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perintah Allah dan Rasul yang kita taati, insya Allah akan tumbuh dalam diri kita ini sikap patriotisme, sikap cinta tanah air. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa mengamalkan sila itu dengan apa? Dengan kita menghargai orang lain. Kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Karena bisa jadi orang-orang yang kita anggap rendah lebih tinggi daripada kita. Ketika kita menghargai orang lain, insya Allah akan tumbuh sikap patriotisme dalam diri kita. Lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya bagaimana kita mengamalkannya? Dengan kerjasama, dengan gotong royong. Pada hakikatnya pemirsa, segala sesuatu jika kita kerjakan secara bersama-sama, insya Allah akan lebih mudah. Dan dengan kita bekerja sama itu akan timbul, akan tumbuh sikap patriotisme di dalam diri kita. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana cara mengamalkan sila keempat? Dengan cara bermusyawarah. Kita punya masalah di keluarga, musyawarah. Kita punya masalah di lingkungan sekolah, musyawarah. Kita punya masalah di lingkungan masyarakat, dibawa musyawarah. Kita sama-sama tanyakan bagaimana solusinya. Dan ketika bermusyawarah, jangan pernah menganggap pendapat kita yang paling benar, pendapat kita yang harus diikuti oleh semua orang. Nah, ketika kita mampu untuk senantiasa bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain, insya Allah akan tumbuh dalam hati kita sikap patriotisme. Dan yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan sila kelima ini dengan apa? Dengan kita berbuat adil, dengan kita tidak pernah membeda-bedakan orang lain, dengan kita menolong orang-orang yang memang butuh pertolongan kita. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika 5 sila Pancasila tadi kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah akan menumbuhkan sikap cinta tanah air atau sikap patriotisme di dalam hati dan di dalam diri kita. Dewan juri dan juga pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya adalah sebagai generasi muda Indonesia, kita harus menumbuhkan sikap cinta tanah air atau sikap patriotisme di dalam diri kita. Kenapa? Karena sikap patriotisme itu punya tujuan yang besar, punya manfaat yang banyak. Setelah kita paham akan maknanya, kita paham akan tujuannya, maka kita berusaha untuk menumbuhkan sikap patriotisme itu di dalam diri kita. Dan insya Allah ketika sikap patriotisme ada dalam diri kita, insya Allah negara kita akan selalu berada dalam kemajuan, dalam kemakmuran, dan dalam persatuan dan kesatuan. Dewan juri dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ziaul Albab yang telah menampilkan pidatonya dengan semangat dan penuh rasa percaya diri. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan komentar dari para dewan juri. Kepada dewan juri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Muhammad Zia Albab dari SMA IT Basma Plus Brilian, ya. Bagi Bapak, hari ini sudah sangat luar biasa. Tidak ada yang perlu dinilai lagi, ya.
dibanding pada penampilan yang pertama. Berarti penampilan yang kedua Zia sudah melakukan sebuah loncatan yang luar biasa ya. Bukan berarti penampilan pertama kemarin biasa-biasa saja, tidak. Penampilan yang pertama kemarin juga luar biasa, kemudian pada penampilan yang kedua pada hari ini lebih lagi luar biasa. Apalagi dilihat dari penguasaan materi, isi ceramahnya, kemudian intonasi gitu kan. Ada korelasi yang sangat bagus, kemudian artikulasi dari suara yang juga bagus, kemudian penyampaian yang juga jelas, dan itu menjadi modal bagi Zia untuk menjadi sang juara. Bagi Bapak itu sudah sangat luar biasa. Tinggal lagi nanti kalau diberi kesempatan pada event-event yang lain, maka bisa ditingkatkan lagi bagaimana memberikan inovasi dalam setiap isi ceramah, kemudian juga inovasi-inovasi dengan sesuatu yang lain dibandingkan ceramah pada umumnya. Macam-macam, inovasi-inovasi yang lain itu kan macam-macam, tidak hanya kalau pada umumnya adalah pantun, ya sekali-kali Zia juga memberikan syair, ya syair-syair Arab itu kan banyak, itu kan bisa, itu nanti bisa dijadikan bahagian dari kelebihan ceramah dari Zia menampilkan sesuatu yang lain daripada orang lain, gitu kan? Atau mungkin inovasi-inovasi yang sifatnya itu lebih kekinian. Apa kekinian daripada anak-anak hari ini, gitu kan? Dan itu bisa menjadi bahagian penting, baik dia berada di awal ceramah, di tengah ceramah, atau di akhir dari ceramah Zia. Jadi secara keseluruhan, penampilan Zia hari ini sudah sangat luar biasa, sangat layak untuk masuk dalam calon sang juara. Ya, bagi Bapak itu sudah sangat luar biasa sebagai seorang komunikator, sebagai seorang orator, ya, artikulasi suaranya jelas, kemudian antara isi ceramahnya juga jelas, isi pesan yang mau disampaikan juga jelas, gitu kan. Dan ini akan menjadi sebuah kebanggaan nanti bagi anak cucu Zia ketika melihat 10 atau 20 tahun yang akan datang. Ternyata papi dia pernah tampil secara maksimal, ya. Jadi ketika Zia mau menunjukkan kepada anak, ya, lihat tuh papi dia apa dulu, 20 tahun yang lalu aja Bapak sudah bisa tampil maksimal di ada namanya TV kampus, namanya Tafidu TV, ya, di Institut Agama Islam. Masa kamu tak bisa? Jadi ada sebuah apalagi hari ini rekam jejak secara digital itu sangat penting, ya. Oleh sebab itu kita harus memberikan sebuah rekam jejak yang baik, rekam jejak yang tepat, gitu. Jangan kita memberikan sesuatu rekam jejak yang salah, gitu kan, salah. Maka dia, ya, kalau hari ini kita memberikan rekam jejak yang salah, maka 10-20 tahun yang akan datang juga akan muncul yang salah, ya. Selagi mesin Google-nya tidak kena virus semuanya, ya. Maka untuk 10-20 tahun yang akan datang, penampilan Zia yang luar biasa pada hari ini itu akan menjadi tontonan bagi anak cucu, ya. Bagi Bapak sudah sangat luar biasa, nanti sesuatu yang menjadi kelebihan Zia itu dipertahankan, dan sesuatu yang masih menjadi kelemahan, yang perlu disentuh, yang perlu diinovasi, maka itu berilah sentuhan, inovasi, bahagian dari kreativitas Zia sebagai seorang komunikator. Baik, selamat, sukses. Pak Denny. Baik, ini Muhammad Ziaul Albab, ya, dari SMA IT Basma, ya. Baik, untuk Ziaul Albab, mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan sebuah komentar. Artian untuk tahap kedua ini, saya pikir memang secara keseluruhan pesertanya, artinya levelnya yang kalau yang kemarin itu mungkin masih di bawah, hari ini saya lihat levelnya hampir sama semua. Cuman untuk Ziaul Albab, ya, menarik, ya, saya pikir artinya Ziaul Albab mungkin sudah
sudah belajar daripada pengalaman pertama, bagaimana dia punya vokal ya, kemudian bagaimana dia mampu mengatur ritme ya, kemudian bagaimana dia tenang ya, dingin, artinya dia mampu menguasai konsep apa yang telah disampaikan, apalagi tadi bisa menyampaikan tentang Pancasila ya. Nah, Pancasila tadi umpamanya bagaimana dia mencontoh dalam kehidupan sehari-hari ya, itu juga sebuah hal yang menarik. Kemudian saya pikir Jaul Albab ini mungkin dia habitnya mungkin lebih pada ceramah ya, itu terlihat sekali saya pikir. Kemudian nyambung ke pidato itu tidak terlalu rumit saya pikir. Nah, sebagaimana dikatakan tadi Pak Dawami Mkom tadi, memang betul ya bahwa dia ini mungkin sudah belajar daripada hal-hal yang sebelumnya ya. Namun untuk Jaul Albab ya, bukan berarti ini persoalan selesai ya. Yang namanya belajar harus terus belajar, dia harus continue secara bersambungan. Karena kenapa? Jaul Albab itu juga dia tidak akan bisa menjadi seperti apa yang diinginkan Oman atau lain sebagainya. Jaul Albab harus punya ciri khas sendiri ya. Nah, ini yang perlu digali ya. Jaul Albab itu harus menggali potensi kekuatan dari Jaul Albab itu sendiri ya. Tidak perlu meniru orang, tapi saya yakin dan percaya Jaul Albab ini punya ciri khas ya. Nah, ini yang saya pikir harus ditekankan, yang akan menjadi sebuah kekuatannya, apalagi secara penguasaan materi, kemudian bagaimana dia mengekspresikan raut wajahnya, improvisasinya, dan mimiknya, kemudian bagaimana dia mampu ya menjiwai dengan setiap kata-kata yang telah diucapkan, itu saya pikir sudah sangat betul-betul menghayati. Tinggal bagaimana mengontrol diri ya, jangan terlalu emosi, jangan juga terlalu boleh kita dengan vokal keras tapi ada naik turunnya, tenang, slow, datar ya. Nah, itu yang perlu dimainkan. Dan itu semuanya Jaul Albab sudah miliki, tinggal bagaimana mengemasnya dengan kemasan yang menarik ya. Mudah-mudahan untuk Jaul Albab, saya pikir ya, ini salah satu kandidat juara juga, artinya terus ditingkatkan ya. Kalaupun nanti belum, artinya kita perlu proses banyak lagi belajar dan terus belajar ya. Baik, sukses untuk Jaul Albab, semoga sukses untuk kedepannya ya. Yuk, terima kasih. Dewan juri kepada Jaul Albab selalu berproses dan selalu belajar, rendah hati dan terus menampilkan yang terbaik, berinovasi dan kreativitas. Baiklah para pemirsa Tafidu TV, jika menurut pemirsa semua Zia pantas untuk mendapatkan juara, berikan dukungan teman-teman semua dengan cara Teman-teman semua bisa bantu Ana untuk di perlombaan kali ini dengan cara like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua, insya Allah. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.